Selamat malam para cuan troopers. Apa kabarnya? Mudah-mudahan luar biasa dan tentunya kembali dengan saya Bernardus Wijaya dari Sukor Sekuritas, di mana malam hari ini kita ada IG Live yang sangat spesial bersama dengan Om Luke dari Sahamologi terkait bagaimana strategi trading ketika nanti biaya materai 10.000 akan diterapkan di seluruh trade confirmation. Walaupun sebetulnya terkait kebijakan bea materai ini masih belum final dan masih menunggu juknis dari DJP atau Direktorat Jenderal Pajak yang tentu saja masih mengundang kontroversi, mengundang gonjang-ganjing oleh seluruh investor retail di pasar modal Indonesia. Mengingat kali ini atau di tahun ini sekitar 45% trading value dari pasar modal Indonesia dari bulan Januari sampai Desember ini dikuasai oleh retail. Bahkan menurut data di bulan November dan Desember ini sekitar 60-70% trading value seluruh bursa efek Indonesia ada di tangan investor retail. Dan tentu saja ini merupakan berita yang mengguncangkan semangat para investor retail. Tapi tenang saja, karena ini masih menunggu konfirmasi dari Ibu Sri Mulyani terkait tentang petunjuk teknisnya. Mudah-mudahan ini bisa mensupport investor retail sekalian. Nah, akan tapi sebelum kita mulai IG Live hari ini, tentu saja saya akan memberikan update sedikit terkait tentang market yang terjadi hari ini. Jadi hari ini market mengalami koreksi yang cukup dalam, yaitu sekitar lebih dari 2% atau IHSG hampir menyentuh angka psikologisnya di angka 6.000, dan tentu saja ini merupakan titik yang lumayan krusial, di mana hari ini penurunannya cukup signifikan dikarenakan dua hal. Yang pertama adalah terkait tentang new strain dari coronavirus atau COVID-19 di Inggris sana, yang dimana dikatakan oleh Kementerian Kesehatan di Inggris sana bahwa ini merupakan new strain yang mulai muncul di Inggris yang menyebar secara pesat. Dan tidak heran semalam Dow Jones sempat minus cukup dalam walaupun diakhiri dengan positif, dan bursa Inggris minus sekitar 3% dan bursa Eropa minus sekitar minus 2%. Dan kemudian tetapi sore hari ini ketika IHSG hancur di mana menyentuh support 6.000, pemerintah baru saja mereshuffle kabinetnya, dan salah satu yang paling mengejutkan adalah Kementerian Kesehatan yang diganti, dan tentu saja ini akan menimbulkan sentimen positif di kalangan para investor. Dan tentu saja besok IHSG diperkirakan akan tertahan di level psikologisnya di angka 6.000, dan tadi di grup Cuan Troopers saya juga telah menyampaikan bahwa beberapa saham cukup menarik untuk kita koleksi, mulai dari Akra, di mana Akra merupakan salah satu saham LQ45 yang penurunannya paling dalam, di mana masih minus lebih dari 20%, padahal performanya sampai Q3 mengalami peningkatan di angka 18%. Sehingga Akra merupakan pilihan yang cukup menarik untuk para cuan troopers. Dan pilihan yang kedua adalah MNCN, di mana MNCN ini kita melihat merupakan saham LQ45 yang paling laggard, di samping saham-saham rokok seperti Gudang Garam, HMSP yang juga mendekati angka supportnya. Sehingga tentu saja ini menjadi sentimen positif, apalagi betul banget Menkes yang baru merupakan ex-Dirut Inalum diharapkan bisa men-turn over terkait tentang penanganan COVID-19 di Indonesia. Dan tidak berlama-lama lagi saya akan menyampaikan atau mengundang juru bicara atau keynote speaker pada malam hari ini, yaitu Om Luke dari Juara. Langsung aja panggilkan Om Luke. Hey Om Luke, apa kabarnya? Halo Bernard, sehat-sehat dong. Wow, udah berani keluar belum Om sekarang? Setelah sempat Keluar belum? mengisolasi diri. Belum, Belum? belum berani. Belum berani. Oke. Bentar, ini pantau biar ada foto aku. Nah, Nah, gitu. kece banget Om Luke. Panggilannya Om Luke atau Om Bebo nih? Om Luk, Om Luk, Om Luk. Luk. Oh sorry, Luk ya, bukan Luke ya. Saya salah sebut. Iya dong, Luk dong ya. Oke, Gitu. mungkin Om Luk bisa ceritakan background Om Luk dulu sebelum kita bincang-bincang, karena Cuan Troopers juga pengen mengenal Om Luk secara lebih detail. Jadi Om Luk ini merupakan founder dari Sahamologi dan juga dari Juara.id. Mungkin bisa dijelaskan apa itu Sahamologi, teman trader, dan juga Juara.id. Silahkan Om Oke, Bimo. thank you. Thank you Bernard. Jadi sebenarnya
Aku nggak punya background di sisi saham ya, cuman saham memang sudah mulai aku geluti sejak tahun 2002. Sejak lulus kuliah dari Boston, waktu itu aku udah mulai buka akun saham ya. Kemudian sempat kerja di Telkom, sempat kerja di HSBC, sempat kerja di Bakri, ya, sempat kerja di Huawei, kemudian sempat kerja juga di beberapa emiten yang IPO tahun 2017-an ya, MCAS, DMMX, kemudian NFCX yang seperti itu. Dan sekarang mengembangkan komunitas teman trader, aplikasi Tetra Saham, kemudian edukasi sahamologi, dan terakhir membuat juara.id yaitu layanan financial planning bersama beberapa partner baru. Jadi sekarang justru setelah retired dari dunia telekomunikasi, malah lebih banyak fokus di financial services. Gitu. Oke, luar biasa banget ya Om Bibo atau Om Luk. Dan saya dari Sukol Sekuritas dan juga dari Om Luk ini memiliki visi yang sama teman-teman. Di mana visi kita tuh sama-sama ingin mengedukasi retail investor di seluruh Indonesia untuk menjadi investor di pasar saham. Karena selain kita membantu negara kita, membantu perekonomian Indonesia, tapi kita juga bisa mendapatkan keuntungan, mendapatkan cuan dari investasi maupun trading saham. Dan tema kita Betul. malam hari ini akan sangat luar biasa, di mana nanti kita juga akan membahas salah satunya terkait tentang bea materai 10.000. Tetapi sebelum Betul. kita mengarah ke situ, Om Luk. Nah, ini ada yang sangat unik dari IHSG di tahun 2020 ini. Di mana di krisis 2020 ini penurunannya sangat cepat. Dari angka 6.300 sampai angka 3.900 hanya 13. membutuhkan beberapa minggu. Tetapi recovery-nya pun sangat cepat. Dari angka 3.900, akhir tahun ini sudah hampir menyentuh angka awal tahun di angka 6.300. Di mana saat ini kita mencapai angka sekitar 6.000-an. Jika kita beranjak dari krisis 2008-98, recovery-nya tergolong cukup lama dibandingkan dengan tahun ini. Nah, menurut Om Luk, apa yang spesial dari tahun 2020 ini? Walaupun kita krisis, tapi recovery-nya cukup cepat. Silahkan Om Luk. Jadi gini, kalau dilihat tahun 2008 dengan tahun 2020 ini, eh, problemnya berbeda, gitu ya, problemnya berbeda. Atau kita lihat ya, tahun 2008 itu problemnya disebabkan oleh karena malfunctionnya industri finansial akibat subprime mortgage di sana ya, Yes. akibat krisis apa namanya, kredit bermasalah dari kredit KPR gitu ya. Nah, sehingga prosesnya juga perlu recovery dari sisi apa, regulasi perbankan, regulasi dari sisi Wall Street dan lain-lain. Kalau 2020 problemnya ini sebenarnya unknown ya, unknown dalam arti berdasar dari virus ya, virus becoming a pandemic sehingga supply dan demand bermasalah dan akhirnya berimbas ke sektor keuangan. Tetapi karena akhirnya virusnya sudah bisa ditemukan gimana cara mengurangi penyebarannya, kemudian juga bagaimana mengisolasi orang, kemudian bagaimana mengkonten masalah tersebut, misalkan dengan lockdown dan lain-lain, akhirnya orang ada ekspektasi bahwa oh sebenarnya kalau ini dikelola dengan benar gitu ya, ekonomi akan bisa berjalan lagi. Makanya Yes. story-nya itu berubah dari virus kemudian menjadi stimulus, dari stimulus lalu menjadi apa namanya, uh, recovery, dan sekarang story-nya berubah menjadi vaksin dan lain-lain. Jadi hal seperti ini yang membuat kenapa ini agak sedikit berbeda. Karena tidak perlu reformasi perbankan, tidak perlu reformasi dunia keuangan, yang itu mungkin akan terlalu banyak dibawa ke ranah politik. Kalau yang ini kan benar-benar you need to act quick, kamu harus menstimulus masyarakat yang terdampak, kamu harus segera merecover lagi ekonomi sehingga apa, proses produksi dan distribusinya langsung jalan. Jadi Yes. itu yang berbeda, paling mendasar ya, gitu. Oke, jadi istilahnya di tahun 2008 itu lebih sistemik ya terkait tentang
fungsi kontrol di industri keuangan, tetapi di tahun Betul, 2020 ini lebih terkait tentang virus. Dan akhirnya kita betul, udah bisa menangani virus ini dengan baik melalui proses lockdown dan lain sebagainya. Dan betul, vaksin pun telah ditemukan. Inilah yang menjadi trigger IHSG dan bursa seluruh dunia telah mulai membaik. Nah, Om betul. Luk, ada satu hal fenomena yang cukup menarik juga di tahun 2020 ini. Yakni di mana asing udah net sell kurang lebih 60 triliun year to date, tetapi IHSG telah mentereng hanya kurang 5% lagi di angka 6.300 atau awal tahun. Dan Hmm. juga kita bisa melihat bahwa partisipasi retail itu cukup besar, di mana year to date partisipasinya udah di angka 45% dari trading value di IHSG, dan juga di bulan November dan Desember ini sekitar 60-70% trading value di IHSG dikuasai oleh pangsa retail. Nah, pandangan Om Luk terkait tentang hal ini seperti apa? Jadi ini nggak bisa dilepasin juga dari kondisi ketika masyarakat mungkin gini ya, dulu mungkin ketika krisis tahun 98, krisis tahun 2008, diseminasi informasi tentang trading saham, kemudian juga tentang bagaimana cara membuka rekening saham dan manfaat dari saham itu nggak ada, ya. Tahun 2008 juga mungkin hanya sedikit sekali orang yang terekspos dengan saham karena faktor tadi ya, accessibility susah ya, kemudian reachability juga susah, kemudian availability dari service juga nggak ada. Nah, sekarang udah ada semua gitu loh, dan dimudahkan dengan skema uh, eKYC atau dimudahkan dengan skema pembukaan rekening secara online. Dan Yes. ini nggak heran sehingga akhirnya masyarakat ketika melihat, oh ternyata banyak yang bisa kita lakukan di pasar modal atau banyak yang bisa kita lakukan di bursa saham, mereka berlomba-lomba buka rekening, ya. Ini sebagai contoh aja Bernard ya. Ini ketika aku create sahamologi dan membuat program-program webinar online, itu melihat responnya itu sangat luar biasa. Bahkan sampai sampai hari ini lebih dari 9.200 orang mengikuti program webinar yang kita lakukan. Wow. Artinya apa? Artinya apa? Mereka juga sadar, oh, saya sudah bisa buka rekening. Saya harus bisa bertransaksi dengan lebih baik. Saya harus bisa bertransaksi dengan lebih benar. Karena Yes. kita nggak mau bahwa ketika mereka buka rekening, akhirnya jadi rekening dorman, gitu kan? Betul. Nah, ini yang terjadi sekarang. Ini yang terjadi sekarang. Yang berikutnya adalah uh, ketika saya selalu bilang dari sejak bulan Maret saya bilang bahwa krisis itu sebenarnya menjadi titik awal bagi munculnya orang-orang kaya baru dari pasar modal. Iya. Ya, kenapa? Ketika krisis terjadi, justru harga-harga instrumen bursa saham atau harga emiten itu semua basically under value. Yes. Sehingga ini menjadi momen yang tepat untuk early adopter atau early investor masuk di pasar modal. Karena hal seperti ini mungkin tidak terulang lagi dalam waktu dekat. Dan nggak heran kalau kita lihat kan saat ini di Porto kita sendiri sudah banyak saham-saham yang beggar. Kita nggak Agree. menyebut cuma sekedar BRIS, Antam gitu ya. Bahkan saham-saham sekelas kayak INKP, kemudian juga BBNI juga sudah mendekati level-level 100% dari harga level koreksi di bulan Maret 2020 ketika IHSG menyentuh level 3911. Nah, ini yang sebenarnya men-trigger banyak orang ya. Jadi ada orang yang misalnya let's say mempersiapkan sejak awal di bulan Maret udah beli instrumen, kemudian banyak orang yang ketinggalan di Juni Juli mulai ikutan, kemudian Agustus September Oktober ikutan juga, dan terakhir di kelompok-kelompok kita sebut trader dan investor angkatan corona ini. Jadi nggak heran gitu loh, nggak heran Yes. kalau partisipasi retail juga gede gitu. Oke, luar biasa banget ya Om Luk ya. Jadi perbedaan Iya, mendasarnya adalah 2008 itu tingkat literasi, kemudian proses pembukaan rekening masih cukup rumit. Sehingga betul, tidak banyak investor retail yang menopang
naiknya atau turunnya IHSG itu pada waktu itu. Tetapi di tahun Betul. 2020 ini informasi telah tersebar secara luas, udah ada sosial media dan pembukaan rekening, salah satunya Suko Sekuritas yang bisa diklik di link itu. Pembukaan rekeningnya udah full online. Jadi teman-teman yang langsung dengerin tentang saham langsung bisa buka rekening di sini. Dan juga yang kedua adalah tingkat literasi yang lebih baik dan banyaknya influencer-influencer saham, di mana salah Betul. satunya adalah Om Luk yang merupakan investor saham di sini, di mana Ya, betul. mengedukasi teman-teman pasar modal secara luas untuk masuk ke pasar saham sehingga bisa menopang IHSG di level yang sekarang. Betul. Terima kasih juga ya Om Luk ya buat Ya, kontribusinya di pasar modal betul. Indonesia. Saya Nah, juga Om saya Luk, juga saya juga ngelihat gini, Bernard. Jadi memang betul-betul peran dari influencer di pasar modal ini besar sekali. Cuman memang harus berhati-hati, ya. Teman-teman yes. juga harus berhati-hati. Kita harus memilah-milah mana yang influencer atau misalnya sosial media yang memang bisa memberikan edukasi, ya, bukan hanya sekedar memberikan rekomendasi, gitu ya. Yes. Karena banyak cuma sekedar memberikan rekomendasi, akhirnya ketika nanti kita kita ngomong buruk ya, misalkan orangnya tiba-tiba nggak kasih rekomendasi, malah Anda nggak bisa transaksi. Jadi mumpung sekarang lagi hype-hypenya saham, kuasai ilmu lebih banyak, develop skill lebih banyak, gitu. Oke, Jangan luar biasa. jangan tergantung sama orang gitu loh. Kalau bisa kalian harus bisa mandiri untuk bisa melakukan analisis secara mandiri. Itu aja. Oke, Om Lok. Jadi intinya yang pertama, kita walaupun udah ada influencer saham di Indonesia ini, jangan bergantung sama influencer untuk cari Betul, rekomendasinya. Tetapi betul, occupied atau perlengkapi diri teman-teman mengenai mindset, metode, dan manajemen, sehingga teman-teman nggak bergantung sama orang, tapi bisa bikin betul, trading plan dan investment plan masing-masing. Nah, betul. sebelum kita beranjak terkait biaya materai. Nah, IHSG sekarang udah ada di kisaran 6.000 dan malam ini atau tadi sore IHSG ditutup minus lebih dari 2%, menguji angka psikologis di angka 6.000. Sebetulnya apa yang terjadi Om Lok? Dan bagaimana prediksi IHSG di hari esok? Silakan Om Lok. Jadi sebenarnya kan gini, IHSG ini di luar kontrol sebenarnya, di luar kontrol bahkan di luar ini para analis gitu ya. Nah, analis mungkin banyak menebak, bukan menebak, memproyeksikan IHSG itu hanya di level 5.700 sampai 5.800 tahun ini. Mostly ya, yang saya kenal ya, gitu kan. 6.200 itu menurut 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 kita mungkin juga sesuatu yang extraordinary gitu ya. Bahkan Yes. mendekati level year to date tahun ini sampai udah mau kembali positif, itu merupakan sebuah gas yang betul-betul cukup hebat gitu. Nah, kita masih punya sisa waktu nih. Kita masih punya sisa waktu sekitar 4 hari bursa lagi ya, sampai minggu depan. Nah, ini memang harus jaga ritmenya. Jangan sampai IHSG ditutup juga terlalu terlalu wah, kemudian juga ditutup juga jangan terlalu down gitu. Karena kan Yes. IHSG ini jadi barometer politik juga gitu loh. Jadi barometer politik juga gitu. Nah, sebenarnya dengan recovery misalnya IHSG kembali ke level 6.300 atau keluar dari zona zona koreksi itu sudah cukup bagus gitu. Makanya ketika kita melihat IHSG sebenarnya kita jangan melihat, kalau aku pribadi ya, tadi aku habis ngajarin orang. Kalau kalian melihat ini pakai daily candle atau pakai time frame daily, itu kalian akan terkejut berkali-kali. Terkejut gitu loh. Turun naik, turun naik, turun naik. Tapi kalau kalian lihat ini pakai time frame weekly ya, dari chart yang kalian punya gitu ya. Ini sebenarnya masih kecenderungannya masih naik gitu loh. Kecenderungannya masih naik. Nah, kalaupun terjadi sentimen hari ini IHSG-nya turun gitu ya, itu lebih 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 dilihat sebagai koreksi yang masih wajar ya, Oke. karena beberapa saham-saham unggulan gitu ya, itu masih di atas beberapa tren MA-nya ya, apakah itu MA 20 weekly ataukah MA 20 daily, itu masih buat saya masih buy, masih buy lah sampai buat tahun depan. Bahkan tadi sore pun saya masih sempat beli Telkom, masih sempat beli SCMA, sempat beli Akra, sama saya sempat beli Akra sama Adaro masih saya beli gitu ya.
Dan orang kan mengkaitkan koreksi ini katanya gini, ah ini dikoreksi sengaja nih, biar besok bisa di-reboundkan setelah pengumuman kabinet gitu loh, ya. Yes. Dan kalau kalau kita lihat kan sekarang sentimennya juga nggak ada sesuatu yang 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 gawat gitu loh. Yang gawat Yes. dalam arti gini, ketika orang ngomongin soal strain virus yang baru, WHO udah bilang bahwa strain virus ini adalah bukan punya kemampuan membunuh yang lebih dahsyat. Mungkin hanya membuat spreadingnya lebih cepat. Ya. Kemudian di counter lagi oleh Pfizer bahwa vaksin yang mereka develop itu sudah bisa mengcounter strain ini, gitu. Jadi ya kalau kalau ada yang bilang, ah ini sih orang IHSG koreksi dulu, istirahat, biar semua punya kesempatan untuk membeli lagi, dan sampai akhir tahun semua bisa happy, cuan semua. Makanya tadi ketika orang ngelihat ngebuka market Europe, dibuka CAC positif, DAX positif, ETSD positif, mereka langsung bilang, ini kabar buruk buat yang tadi CL, katanya gitu. Yes, agree banget Om ya. Jadi intinya koreksi hari ini itu tidak ada sentimen kuat yang mendukungnya. Sehingga Nggak ini ada. diperkirakan hanya koreksi saat dan ini malah kesempatan untuk buy. Nah, seperti di Betul. grup Cuan Troopers tadi, saya juga udah kirimkan list 45 saham LQ45 dari yang penurunannya paling dalam sampai yang udah naik. Nah, itu tadi udah saya kasih pick. Yuk, serok yuk, mau serok yang mana? Nah, itu pilihan kembali ke teman-teman tergantung risk profile dan pilihan saham dari teman-teman sekalian. Yang penting kita tugasnya adalah mengedukasi dan menginformasikan apa yang menarik untuk kita teman-teman belikan di pasar saham. Dan buat teman-teman yang belum buka rekening Sukor, jangan lupa, jangan ketinggalan buka di ifom.sukorsekuritas.com yang ada di bio, dan tentu saja nanti teman-teman akan masuk di grup Cuan Troopers Channel dan Cuan Troopers, dan tentu saja kita akan terus memberikan edukasi dan info-info yang luar biasa mantap buat teman-teman sekalian. Nah, Om Luk, sorry. Kita ada pertanyaan juga nih terkait tentang IHSG akhir tahun. Kira-kira prediksinya berapa nanti di IHSG akhir tahun nanti perkiraan? Kalau saya sih ngelihat gini ya, IHSG bisa balik ke level awal tahun di 6.300 aja udah udah bagus banget gitu loh. Itu udah bagus banget. Jadi kita break even ya, break even di tahun ini udah cukup bagus. Karena gini, buat saya yang penting adalah kita jangan ngelihat IHSG-nya break even, jangan. Ya. Yang perlu diperhatikan adalah teman-teman portfolionya sudah tumbuh berapa persen tahun ini. That's Yes. much more important for us, ya. Misalnya kayak contoh saya, alhamdulillah beberapa porto saya tumbuh ya di atas 40%. Itu sudah cukup bagus. Dan semua sudah Yes. saya jual, Bernard. Saya udah jual semua, saya udah jual BNI, saya udah jual BRI, saya udah jual INKP, saya udah jual BRPT, udah saya jual semua yang porto tahun 2020. Yang paling penting adalah porto kamu tahun 2021 mau kayak apa? Itu paling penting. Karena Yes. kenapa? 2021 itu mungkin aja nggak seindah tahun ini. Kenapa tahun ini indah? Tahun ini indah karena semua saham basically under value. Ya. Ya, semua saham basically technically under value. Jadi kalau misalnya kalian masih berprinsip bahwa gue beli saham kayak tahun ini dengan cara kayak tahun ini, mungkin saja tahun depan sudah nggak akan bisa lagi. Jadi hidup Okay. hidup mungkin nggak akan seindah tahun ini kalau misalnya kita tidak mentelaah betul-betul, menganalisis betul-betul apa ya, saham yang mau kita beli. Karena kan kalau kita lihat di saham ini kan kita harus lihat makronya kayak gimana, country spesifiknya kayak gimana, sektor spesifiknya kayak gimana, baru kita ngomong ke securities, ke sahamnya. Jangan langsung Okay. dibalik gitu kan. Wah, ikutan rekom saham kayak gitu kan. Kayak gitu sih udah nggak 2021 deh menurut saya deh.
Yes, yes, gitu. yes, agree banget. Jadi intinya tahun 2021 nggak akan seindah di tahun 2020 ini. Nah, Betul. kembali lagi kita akan beranjak ke 2021 nih. Nah, kira-kira kan kita pengen tahu nih sebagai teman-teman cuan troopers, followersnya sahamologi dan lain sebagainya, kita pengen tahu kira-kira di tahun 2021 apa sih yang perlu kita perlengkapi sebagai seorang investor dan trader karena tahun 2021 sesuai dengan statement Om Luk tidak akan seindah tahun 2020 terutama untuk angkatan corona. Silahkan Om Lok. Jadi gini, tidak tidak seindah bukan berarti bahwa kita nggak bisa cuan ya. Kita bisa cuan. Tapi mungkin cuannya itu nggak akan segampang tahun ini di mana bahkan kayak kita merem aja juga pilih saham itu bisa aja bisa jadi hijau gitu loh ya. Jadi yang pertama teman-teman harus memperlengkapi ilmu. Ilmunya itu yang pertama adalah kalian harus bisa understand tentang marketnya ya. Understand tentang market. Market ini bergerak karena sentimen apa ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian harus lihat apakah terjadi perubahan sektor, ada rotasi sektor. Contoh tahun 2021-2020 kita bicara jagoannya adalah saham-saham farmasi. Kita bicara jagoannya adalah saham-saham emas. Kita bicara jagoannya adalah saham-saham nikel. Apakah ini masih akan carry forward ke tahun 2021 gitu loh, ya. Nah, uh, aku melihat justru lebih sektor-sektor yang selama ini ketinggalan itu mungkin aja dia menjadi sesuatu sesuatu yang menarik untuk diperhatikan. Ya kayak aku ngelihat bahwa sektor properti, kemudian sektor energi, ya itu mungkin jadi pemenang tahun depan, gitu loh. Ya, perbankan mungkin kita harus lihat saham-saham bank mana yang masih lagging, ya kayak Bank Mandiri, Bank BRI itu kan Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BTN itu masih lagging dibandingkan misalkan dengan BCA, BRI yang memang relatif defensif, ya. Yes. Nah, ini yang membuat kita harus belajar ya. Jadi belajar yang pertama belajar struktur industri secara gede, kemudian sektoral rotationnya, lalu di situ baru kita belajar tentang saham mana sih yang masih punya potensi untuk naik. Nah, sebenarnya kalau Yes. belajar saham itu yang paling penting adalah you cuma perlu understand trennya aja deh. Ya, belajar trennya. Saham ini trennya naik atau turun, itu aja. Oke. Belilah, ya kan, belilah saham yang berkecenderungan naik. Jangan beli saham yang berkecenderungan turun. Gitu ya. Karena kalau kita beli Yes. saham yang berkecenderungan turun, kita beli pasti masih akan turun. Gitu. Jadi Agree. belilah saham yang berkecenderungan naik. Itu pasti. Nanti masalah pilihan sahamnya serahkan kembali ke teman-teman. Mau beli saham-saham yang lapis 1, lapis 2, lapis 3, bahkan lapis legit pun boleh. Ya, cuman lapis legit perlu khawatir ya, perlu waspada. Lapis legit itu memang manis ya. Cuannya bisa manis tetapi bisa menyebabkan diabetes. Itu aja. Mantap banget nih analoginya nih, Om Lok. Ya, Nah, tadi kesimpulan dari Om Lok yang perlu kita pelajari, yang pertama tadi adalah terkait tentang analisis, di mana kita namanya melakukan top down analisis dari betul. makroekonomi, industrial, sektornya, kemudian kira-kira emiten apa yang perlu dipilih, mau first liner, second liner, third liner, atau lapis legit. Itu yang Ya. disampaikan oleh Om Lok. Dan juga yang kedua, yang penting kita juga harus perhatikan namanya trennya. Nah, kita akan Hmm. lebih mudah mengikuti saham yang sedang uptrend kecenderungannya daripada yang downtrend, yaitu kita bisa nangkep pisau jatuh. Itu luar biasa banget. Ini yang perlu diperhatikan rekan-rekan para investor. Dan tentu saja Om Luk, tahun depan Sekolah Sekuritas sudah akan mengadakan edukasi bareng sahamologi dan Om Luk. Jadi teman-teman jangan lupa pantengin terus Instagramnya Sekolah Sekuritas, juara.id dan sahamologi, karena kita bertiga akan kolaborasi di awal tahun 2021 untuk occupied, untuk mempersiapkan teman-teman sekalian untuk terus sukses di pasar modal di tahun 2021 nanti. So, jangan ketinggalan dan jangan lupa buka rekening di eform.sekuritas.com yang ada di bio. Seperti itu. Nah, Ya. kalau saya ingin menanyakan pendapat pribadi dari Om Luk ini sendiri. Bagaimana sektor yang menarik di tahun 2021 menurut Om Luk? Tadi Om menyebutkan ada properti, kemudian energi, atau mungkin sektor yang lain, Om Luk?
Kalau saya sih personally ya, saya personally kemarin udah bikin ada beberapa saham yang saya jadiin sebagai saham untuk saya carry ke 2021 ya. Saya Mm-mm. saham saya bagi dua, Bernard. Saya bagi dua saham saya. Dalam arti rekening saya bagi dua. Mungkin nanti ada rekening ketiga di Sukor nanti saya ya, Harus gitu. dong. Nah, nanti. Jadi di rekening saya yang satu itu di MNC itu saya kumpulkan saham-saham yang eh, small mid cap ya. Saham-saham dengan harga di bawah 2000-an dengan market cap di bawah 10 triliun. Itu isinya ada BBKP, ada BMT, ada BBKP, ada Elsa, kemudian ada Pewon, kemudian ada WIM, kemudian ada satu lagi adalah apalagi sih ya satu lagi ya Elsa, Pewon, BKP, WIM, sama satu lagi saya lupa ya. Pokoknya ada satu lagi di situ ya. Nanti bisa dilihat di sahamologi ya. Nah, yang di sekuritas yang satu itu saya isinya saham-saham yang big cap ya. Saya pegang BCA, BRI, kemudian ada Telkom, kemudian ada Akra, ada SCMA, ada Cleo, ada BMTR, gitu ya. Oke. Sama satu lagi ada apalah, gitu satu lagi lupa. Nanti bisa dilihat lah di saya di website saya apa di sahamologi ada itu. Saya selalu journey saya beli saham apa? Oh, GJTL, saya lupa saya ada GJTL juga ya. Saya selalu journey saya buka. Saya beli saham ini, saya jual saham ini untuk yang invest gitu ya. Nah, eh, kalau yang invest memang saya spesifik gitu loh. Udah saya pecah dua ya. Dan itu tergantung dari satu, saya lihat tergantung dari rotasi sektornya sendiri, atau yang kedua saya lihat berdasarkan apakah saham ini bakal punya story atau enggak di tahun 2021. BBKP ada story, WIM ada story, apa namanya, Inco ada story, GJTL ada story gitu ya. Atau saham-saham memang yang kecenderungannya naik terus gitu ya, kayak BCA atau BRI. Nah, Mm-mm. hal-hal seperti ini yang bisa menjadi acuan buat teman-teman. Kalau teman-teman beli saham, tema apa yang mau teman-teman kelola tahun depan? Nah, itu kalau invest. Tapi kalau trading, saya lebih sederhana, Bernard. Saya Yes. kalau trading, saya nggak ngelihat dari, oh apakah saham ini punya story atau enggak. Yang penting saya lihat kalau saham ini break resistant candle, saya beli. Ya. Kemudian value transaksinya gede, saya beli. Udah itu aja, gitu. Jadi saya berusaha untuk bikin sederhana. Saya seminggu ini saya trading cuma saham-saham yang lucu-lucu aja. Mungkin kalau saya suruh invest, saya nggak kepikiran gitu. Saya trading IMJS, saya trading apa? Saya trading BJBR, saya trading GMFI hari ini saya beli, saya trading Asia gitu. Jadi betul-betul memang hanya melihat teknikalnya saja. Tapi kalau ketika kita ngomong investasi, selain saya ngelihat story, saya ngelihat turnaround, saya ngelihat FA dan lain-lain, ya saya ngelihat trennya juga gitu. Yes, Dan yes. tiap minggu ya kita invest. Saya bukan tipe orang yang invest jumlah besar, Bernard. Saya invest setiap minggu, saya beli saham 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta kayak gitu aja. Yes, mantap banget Om Luk untuk sharing knowledge-nya dan sharing pengalamannya. Dan buat rekan-rekan emang bener banget, teman-teman sebaiknya pisahkan akun yang untuk investasi dan juga trading. Dan di Mm. Sekuritas teman-teman bisa buka dua rekening, satunya buka secara online, nanti satunya bisa dibantu dibuka manual oleh salesnya seperti itu. Nah, dan juga ini keren banget ya masukannya dari Om Luk bahwa sebaiknya kita bisa menentukan saham apa yang untuk kita investasikan dan saham apa yang untuk kita trading secara mandiri. Nah, nanti kita Sekuritas dan juga nanti akan ada kerjasama sama sahamologi juga akan memberikan knowledge, ilmu yang akan membekali teman-teman sekalian untuk menyiapkan market di tahun 2021 nanti. Thank you banget teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang pengen ada pertanyaan, bisa tanya di kolom Q&A. Nanti kita akan bacakan di akhir di 15 menit terakhir. Nah, Om Luk, ini Mm. pertanyaan yang menghebohkan nih saat ini. Ini adalah pertanyaan puncak sebelum kita akan Q&A. Nah, berdasarkan berita, surat edaran bursa, dan lain sebagainya, ada biaya meterai di tahun 2021. Walaupun
Ibu Sri Mulyani telah menyatakan bahwa biaya materai ini akan ditunda tidak 1 Januari. Karena perlu ada juknis yang disiapkan, bagaimana petunjuk teknisnya, operasionalnya, infrastrukturnya yang perlu disiapkan sehingga nanti bisa diterapkan. Nah, tetapi kemungkinan besar ini akan tetap kejadian walaupun ditunda. Nah, misalnya kita asumsikan nanti akan kejadian. Apa yang perlu kita lakukan sebagai seorang trader maupun investor untuk menanggapi hal ini? Silakan Om Lok. Oke, jadi gini ya. Sebenarnya kan ini seperti banyak orang gini, oh ini pemerintah rip off kita nih, masa udah kita bayar pajak dan lain-lain masih dikenain biaya materai juga gitu kan. Padahal menurut pemerintah Yes. dijelaskan bahwa biaya materai ini bukan biaya transaksi tapi biaya dokumen. Gitu kan biaya dokumen disebutkan kan. Biaya dokumen yang punya unsur keperdataan gitu. Nah, sebenarnya ini biaya materai ini jangan dijadikan sebagai sesuatu yang memprevent kita untuk kita tidak buka rekening atau tidak bertransaksi gitu ya. Karena yang paling pertama yang harus teman-teman perhatikan ketika teman-teman punya rekening itu adalah biaya transaksinya dulu. Berapa sih biaya Yes. transaksi jual beli ya? Kalau teman-teman misalkan bisa mendapatkan opsi ada sekuritas yang menawarkan biaya transaksi yang lebih terjangkau, itu menjadi pilihan yang pertama. Itu trik yang pertama ya. Jadi misalkan Yes. kayak ada orang misalkan, Om, aku punya 018, kok Om Luk punya 015, ya udah pakai 015 aja dulu, Yes, Sukor juga gitu kan? 015, Itu 025 kan? dan nggak ada monthly fee. Ya, itu yang pertama ya. Yang Ya. kedua adalah kalian pastikan bahwa sekuritasnya itu tidak punya minimum fee transaksi per hari. Gitu ya. Jadi banyak Yes. orang juga yang kecewa dengan sekuritas itu misalkan, wah transaksi saya nggak sampai 10.000, kok digenepin 10.000, digenepin 5.000, digenepin berapa ribu, seperti itu ya. Nah, ini Yes. juga menjadi yang harusnya teman-teman perhatiin dulu sebelum kita lari ke materai. Karena kalau yang masalah materai ini itu nanti ada inilah, ada kelanjutan ceritanya ya. Nah, sekarang soal trik gimana kalau misalnya biaya materai ini ternyata diterapkan gitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita liatin dulu berapa sih eh, eh, biaya yang akan dikenakan per dokumen. Transaksinya berapa gitu ya. Misalnya kayak contoh kasus gini. Ada yang bilang sekarang katanya TC akan kena kalau komponen transaksinya senilai 5 juta atau transaksi senilai 5 juta. Artinya apa? Sebenarnya untuk investor retail, kalau misalkan uang Anda hanya 1 juta per transaksi, ini kan nggak kena, ya. Atau misalnya transaksi Anda cuma 2 juta per hari, kan juga nggak kena gitu loh. Ya, jadi harusnya kalau saya bilang ini jangan jangan dijadiin masalah dulu kalau misalnya memang transaksi harian Anda di bawah 5 juta. Gimana Yes. Ibu kalau transaksinya misalnya udah di threshold 5 juta gitu ya? Saran saya nih ya, sarannya kedua, kayak di Sukor kan bisa buka 2 rekening, bisa nggak buka 2 rekening? Bisa dong di Sukor. Ya kan, bisa buka 2 rekening gitu kan ya. Nah, jadi kan bisa aja transaksi satu di sini, satu lagi di sini. Saya aja punya 2 rekening gitu kan, Yes. di sini satu, transaksi satu gitu. Nah, ini dari sisi bagaimana kita bisa mengelola transaksi kita. Tapi kalau saya sebagai personal gitu, saya pakai personal gitu ya. Sebenarnya gimana caranya kalau nanti petunjuknya keluar gitu atau petunjuknya bisa disampaikan ke pemerintah gitu ya. Bursa efek bisa kayak metode kayak gini. Kita kan kartu kredit trade confirmation-nya nggak dikirim tiap hari atau nggak dikirim tiap tiap transaksi. Betul. Bisa nggak trade confirmation yang dikenakan bea materai ini itu adalah trade confirmation bulanan, Yes, yes, betul banget. ya. Jadi kalau bulanan itu namanya client statement. Kalau kan Ya, confirmation tetap kena harian, tapi kita kenanya lamsan ya ke kartu kredit, kenanya 1 bulan dan di client ya, statementnya aja, jangan di materai. Itu setuju banget tuh. betul. Itu satu ya. Kemudian yang kedua, kalau misalnya mau dibikin harian, gitu, kalau dibikin harian, yang perlu diperhatikan adalah ini aja, Bernard, usulan dari aku. Di netting, Bernard. Yes, ya net buy atau net sell cukup besar baru kena.
Bukan Di total atas 5 transaksi. juta, di atas 5 juta Setuju. baru dikenain Ya, 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 gitu. ya, ya, Karena ya. karena kalau misalnya di netting kan sekarang gini, kan sekarang isunya apa orang-orang, wah gue jadi nggak transaksi lagi dong kalau begitu. Nah kalau misalnya di netting kan net bisa aja Mhm. hasilnya nol. Agree. Dia Buy dia kurangi beli dia sell atau sell kurangi buy ya. Seperti itu. iya. Jadi gitu aja. Jadi Oke. kalau kalau menurut menurut aku gitu ya, aku kan bukan bukan cuma sekedar orang ngomong ya, aku kan tiap hari juga trading gitu kan ya. Jadi yang pertama materai dikenakan di client confirmation di akhir bulan aja. Yes. Atau kalaupun mau digunakan yang harian, dicari yang netnya di atas misalkan 5 juta. Kalau netnya di atas 5 juta, dia beli 5 juta, kena 10.000 nggak masalah. Dia Agree. jual netnya 10 juta, 5 juta, apa nggak masalah. Karena kalau misalnya sekarang beli dan nggak di netting gitu ya, nggak di netting, yang dilihat ini pasti semua akan banyak aja gitu kan. Yang ini kena, yang ini 10, yang ini 10 gitu kan. Nah, menurut saya netting aja udah. Yes. Netting di Agree atas banget. 5 juta, netting di atas 10 juta itu dikenain. Nettingnya dikenain. Karena kan itu yang diperlukan. Karena kalau tanpa netting, kalau nggak pakai netting kan itu apa namanya? Ada proses duitnya perlu ditransfer balik atau apa dikembalikan ke RDN atau ditarik dari RDN. Tapi kalau nanti kan nggak perlu Yes, bener banget. gitu. Oke, ini Dan masukannya nanti kita sampaikan nih. itu kan nggak akan ngurangi value transaksi harian, Yes. Jadi nggak akan ya kan? menghambat retail-retail yang ingin trading atau yang lagi semangat Iya. mendapatkan cuan di pasar modal untuk berhenti, begitu ya? Iya, kalau di netting sih enggak, bro. Saya aja tiap hari netting aja saya nettingnya nol. Saya beli Mantap. 20 juta, jual 20 juta. Gitu. Mantap Nggak banget mungkin saya nih. cuan, nggak mungkin jual 20 juta, saya 20 juta saya cuan 25 juta, nggak mungkin. Yes, yes, yes. Gitu. Oke. Nanti waktu meeting APEI, jadi kita tuh di sekuritas tuh ada namanya Asosiasi Perantara Efek Indonesia atau APEI. Iya, Nanti kita bisa sampaikan di forum API terkait hal ini. Yang pertama, bisa nggak kira-kira yang dikenakan bukan TC-nya, tapi kayak kartu kredit, iya, statement betul, bulanannya, client statement yang dikenakan. Itu betul. yang pertama. Thank you banget ya. Mungkin teman-teman nanti yang pengen ada komen bisa di Q&A. Dan yang kedua adalah terkait tentang jumlah transaksi. Jika terpaksa harian, kita mainnya netting aja. Kalau Betul. nettingnya kurang dari 5 juta, ya nggak usah dikenakan. Misalnya, nanti thresholdnya nanti bisa Iya, ditentukan oleh pemerintah sendiri. Dan juga netting ini betul. lebih bermanfaat juga buat teman-teman yang emang niatnya untuk trading, jadi lebih semangat dan tidak kena fee kalau emang mainnya netting di hari tersebut. Iya, iya, Gitu. iya. Oke, oke, oke. Mantep banget nih. Oke, nah udah nggak lama-lama lagi ya Om Luk. Sekarang kita akan ke Q&A supaya teman-teman bisa mendapatkan insight dari Om Luk juga. Nah, pertanyaan pertama, Om Lok, terkait tentang saham rokok. Bagaimana pandangan Om Lok terkait tentang saham rokok? Karena saham rokok ini merupakan saham yang paling laggard, terutama HMSP, di mana year to date masih penurunannya sekitar lebih dari 20%, lagi ada di support, walaupun secara fundamental sedang ada berita terkait cukai yang di tahun depan ternyata akan dinaikkan cukup signifikan. Silahkan. Oke. Jadi gini, kalau saya lihat kan rokok ini sebenarnya emitennya ada 4 yang aktif ya. Yang pertama adalah GGRM, HMSP, WIM, sama mungkin ada lagi yang itik-itikan itu ya, ITITS ya. Ya. Yes, Nah, kalau kalau kita lihat ya, sebenarnya kan kondisinya HMSP sejak dari 2018 kan kecenderungan udah downtrend betul. ya. Jadi secara tren sendiri saham ini memang udah nggak layak untuk dikoleksi secara investasi. Nah, Ya, untuk teman-teman yang memang sudah terlanjur punya saham HMSP atau GGRM ya, saran saya ya cobalah untuk averaging sampai ke level di mana Anda bisa keluar dengan BM minimal ya. Nanti ilmunya bisa dibaca di apa bisa diikuti di sahamologi video on demand minggu ini saya kasih diskon 30% ya. Jangan lupa ya nonton aja videonya ada di situ. Nah, di situ yes. teman-teman lihat saham rokok ini sebenarnya kan ada yang bilang sebagai industri yang sunset ya. Karena kenapa? Pressure dari government juga cukup kuat, pressure dari kelompok orang-orang yang
memperhatikan masalah-masalah seperti kesehatan, lingkungan, dan lainnya juga sangat kuat. Jadi sepertinya saham rokok ini memang banyak dihindari orang yang saat ini investor gede sudah menerapkan sistem ESG, ya, Oke. environmental, social, dan juga governance, ya, ditambah lagi health mungkin nama dia. Nah, kalaupun teman-teman misalkan tertarik dengan saham-saham rokok ini, saran saya pribadi, jangan buat invest di atas 1 tahun, jangan. Yes. Teman-teman lakukan hanya untuk trading-trading pendek aja, gitu ya. Ya, Misalkan dia setuju. naik, swing pertama, jual, nanti bikin swing lagi, beli lagi, jual lagi. Jadi jangan di apa? Jangan dilakukan untuk invest. Kecuali memang teman-teman tahu secara regulatorinya perusahaan ini atau produknya dia memang di wave, ya. Kayak Yes. kasus kemarin WIM lah. Saya masih berani berani WIM gitu ya. Karena saya melihat bahwa produknya dia itu relatifly tidak ketouch dengan regulatory ataupun dengan isu yang ada gitu. Tapi Yes. kalau misalnya let's say mau saya hold pun paling jangka waktu maksimal 1 tahun atau setelah trennya sudah selesai saya jual pasti. Yes, yes. Karena terlalu Ya, banyak peraturan-peraturan yang terkait tentang rokok yang menghambat pertumbuhan industri rokok, begitu ya, Om Luk ya? betul, betul, Yes, betul. Jadi yes. nggak apa ya, apa kebijakan-kebijakan memang nggak pro kepada industrinya dan juga tekanan-tekanan dari kita sebut social justice warrior ini terhadap perusahaan rokok juga besar sekali gitu loh. Yes, agree banget. Apalagi semakin ke depan, ESG itu sangatlah penting, terutama fund-fund luar negeri, Eropa, Amerika. Tentu akan memilih yang lebih ESG dan environment friendly. Di mana rokok ini udah mulai di-ban mana-mana, sehingga tentu saja ini akan mempengaruhi investor yang masuk ke saham rokok tersebut. Oke, thank you Om Luk. Kita lanjutkan ke pertanyaannya selanjutnya. Nah, ini terkait tentang money management. Ini pertanyaan cukup bagus. Bagaimana sih money management kalau mau investasi saham secara spesifik trading? Nah, bagaimana pengaturannya, berapa persen per saham, dan lain sebagainya, mengatur cut loss, take profitnya bagaimana? Silahkan Om Luk. Saya kalau trading itu Bernard, itu prinsip saya gini, kalau namanya trading itu modalnya tetap. Oke. Saya ngasih contoh sekarang ya. Setiap hari saya trading, modal saya 20 juta. 20 juta itu cuma saya beli 2 saham. Udah selesai. Saya beli siang, besoknya saya jual. Saya beli siang, besoknya saya jual. Gitu terus. Saya tidak pernah menambah modal, kecuali memang saya merasa bahwa saya perlu meningkatkan equity saya, meningkatkan buying power saya. Tapi Oke. kalau misalnya saya nggak memerlukan penambahan modal itu, saya akan tetap menggunakan money management berupa fixed value. Dan saya selalu fix gitu loh, dalam arti kalau kita punya saham, itu cuma saya beli 10 juta, 10 juta. Udah selesai. Ya. Besok saya jual juga 10 juta, 10 juta, selesai. Banyak orang sekarang terlalu diminta untuk, oh lu harus sophisticated, harus begini. Padahal sama kayak kita beli barang lah. Kamu beli, apalagi modal kecil kita ngomong ya. Kalau modal gede mungkin bolehlah pakai teknik test lot, piramid, seperti itu boleh. Tapi kalau misalkan modal cuma di bawah 10 juta, terus kamu cicil-cicil, oh satu saham 1 juta, 1 juta, kapan kamu ngerasa untung ya? Agree. Gitu. Jadi itu money management yang dasar ya. Jadi pastikan equally, equally. Saya tadi pagi, tadi sore beli saham GMFI 10 juta, beli saham Aisyah 10 juta. Saya nggak ada istilahnya anak emas, anak tiri, nggak ada. Oke. Jadi jangan menggunakan perasaan ya istilah tradingnya. Jadi istilah Iya, kita harus nggak ada. objektif, yang trennya bagus, yang breakout atau on weakness, yang lagi jalan atau enggak, kita modelnya sama. Karena probability-nya Iya, sama. Jangan ada iya, sentimen perasaan pribadi terhadap nggak satu ada, saham gitu ya. nggak ada, Oke, nggak ada. oke, mantap Itu itu banget nih itu Bibu. itu satu masalah duitnya. Terus masalah masalah stop loss-nya dan segala macam, kita pakai stop loss yang paling sederhana. Kalau saya pakai metode namanya naked trading, gitu ya. Naked Hmm, trading gini, kalau dia sudah close di bawah support dari candle yang paling valid, saya jual.
mau rugi saya jual. Tapi kalau misalnya dia bergerak di atasnya candle resistannya lagi, ya kalau mau saya take profit silakan. Mau di averaging up kalau masih punya dana silakan gitu. Karena Yes, prinsipnya sekarang kalau lagi trading itu YPC kan kayak teman-teman YPC yang penting cuan dulu agree. YPC dulu itu gitu. konsep yang jangan dilupakan. Jangan hanya kita mengejar nafsu, mengejar istilahnya pride kok kalah mulu, tapi pertama kali pokoknya main saja kita tanamkan YPC dulu ya. Jangan yang lain Iya dulu. Begitu. gitu. Oh, Itu paling penting itu karena gini, karena Bernard kesalahan banyak orang adalah kayak tadi nih bertanya gitu ya. Om Luk dengan duit segitu Om Luk dapat berapa? Nah, itu kesalahan ya. yes. Kesalahan banyak orang adalah mereka mengcompare dengan orang lain ya. Yes. Wah si influencer ini dapat dapat cuan 10% tiap hari. Si ini dapat 10 miliar. Tapi kamu kan nggak tahu perjuangan dia bisa dapat segitu sampai kayak gimana. Yes, benar. Karena tiap Karena orang beda-beda ya. iya iya. Betul. Jadi kita harus Setuju. membenchmark itu ke sesuatu yang real ya. Sesuatu yang real. Apa yang sesuatu yang real kita benchmark? Yang pertama adalah kita benchmark dengan inflasi. Kita Yes. benchmark dengan deposito. Kita benchmark dengan obligasi. Kita benchmark dengan IHSG. Kalau IHSG tadi hari ini turun 2%, tapi equity Anda tumbuh 1%, itu Anda udah bagus. Nggak usah lihat orang yang dapat ARA, nggak usah Anda lihat. Agree. Gitu. Oke. Jadi ini kesalahan apa namanya trader-trader pemula itu. You already set standard or the bar too high. Sehingga akhirnya ketika nggak tercapai, gitu ya, kalian jadi stres. Apalagi kalau terus ketika kalian set standar 20%, gitu ya, terus Anda pinjam uang keluarga, Anda janjiin tetangga, ternyata tiba-tiba Anda cut loss, Anda pusing. Setuju. Oke. Konsep yang paling penting nomor dua ya, Om Luk ya. Yang kedua tadi apa? Cukupkan diri Anda, sesuaikan diri Anda, pembandingnya jangan orang lain. Karena tiap orang Iya, backgroundnya berbeda-beda, modalnya beda, betul. perjuangannya dapat modal segitu beda, masa Skillnya masa beda. belajarnya juga beda, ya skillnya juga beda. Yang penting kita mengalahkan benchmark seperti inflasi, deposito maupun IHSG. Good banget nih Om Iya, Luk nih. Udah paham ya iya. teman-teman ya. Thank you nih Om Luk edukasinya nih, mencerdaskan kita semua para cuan troopers. Oke, pertanyaan ketiga nih. Kita tinggal dikit, jadi kita langsung ke pertanyaan terakhir hari ini. Nah, ini tentang psikologi trading. Kita cuan troopers jarang bahas psikologi trading karena Om Luk ini secara psikologi terlihat cukup matang, jadi kita bahas terkait tentang psikologi trading. Bagaimana mengontrol emosi agar selalu stabil? Soalnya sering kumat. Hehe. Silakan Om Luk. Jadi gini, yang pertama adalah kalian harus trading atau investasi sesuai dengan resiko yang bisa kalian kelola. Oke. Ya, saya punya akun dua. Tahun depan saya punya akun dua. Ada akun yang 20 juta, ada akun yang 300 juta. Psikologinya beda. Ya, Yes. oleh karena itu kalian harus mulai dengan psikologi dari value yang rendah dulu. Karena men-cut loss, menjual rugi saham dengan nilai 300 juta dengan 20 juta itu gemeternya beda Yes. ya, gemeternya beda. Saya suka ngelihat orang gitu ya yang akhirnya nggak tega ya, nggak tega cut loss ketika besarannya udah 20 juta. Tapi Yes. ketika dia meng-cut loss 100 ribu, 200 ribu, itu dia bisa tega gitu ya. Nah, itu yang pertama. Jadi ketika kalian sudah gradually psikologinya naik, naikkan equity kamu, ya, naikin, ya. Kalau misalnya sekarang masih gemeteran buat cut loss 500 ribu, jangan kalian naikin equity kalian. Yes. Itu yang pertama. Jadi psikologinya disesuaikan dengan equity-nya. Yang kedua adalah ketika kita bertransaksi saham itu pastikan bahwa apa yang kita lakukan itu sudah kita ukur dulu ya, kita ukur, kita bikin trading plan-nya dulu
oh kalau saya beli saham ini upside-nya sekian, downside-nya sekian. Jadi Ya, sudah tahu kita. Makanya ketika saya beli saham atau apa trading itu saya selalu tanya ke diri saya dulu. Kalau saya beli dengan skenario kayak gini, upside-nya berapa, downside-nya berapa? Apakah downside-nya itu bisa saya tolerir atau tidak? yes, benar banget. Ya. Nah, kalau itu sudah terjadi, itu sudah bisa, udah bisa kita lakukan, itu barulah kita apa namanya bisa punya psikologi yang baik. Yang ketiga, ya, saham itu ilmu bereaksi, ya. Oke, Nah, tinggal apakah kita bereaksinya saat itu atau keesokan harinya. ya, Banyak orang yang hari ini bereaksi saat ini, hari ini tadi sore, mungkin ketika besok marketnya hijau akan menyesal. Oleh ya, karena itu saya selalu bilang, pastikan ketika terjadi hal yang extraordinary di market, misalkan -2, -1 gitu, Anda harus hold back dulu semua semua ketakutan kamu. Udah jualnya besok aja. yes, Karena pasti besok itu akan ada kesempatan pagi-pagi mungkin orang-orang yang akan berusaha ngangkat dulu sebentar, pull back dulu, kemudian baru diturun lagi. Nah, agree. ini sebenarnya tiga hal. Yang pertama tadi adalah mulai dari equity kecil, yang kedua adalah tahu potensi upside dan downside, dan yang ketiga jangan bereaksi irasional. Itu aja Bernard. Itu tiga hal psikologi yang harus dimiliki oleh semua orang. Kalau itu sudah terjadi, itu pasti enak. Dan yang terakhir, yang keempat adalah kalian harus melihat dalam satu siklus perhitungan. Sebagai Mhm. contoh, kalian mungkin sudah untung nih dari tanggal 1 Desember sampai tanggal 21 Desember 100 juta. Kemudian Anda hari ini disuruh cut loss 10 juta, terus Anda nggak mau. Harusnya Anda melihat secara 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 agregat. Kalau saya dari tanggal 1 sampai tanggal 21 sudah untung 100, hari ini saya cut loss 10 juta, artinya saya masih untung 90 juta. Kalian Yes, harus inget inget itunya. Jangan inget yang 10 juta minusnya. iya, 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 iya. Mantap Gitu. banget, Om Lok. Jadi ini pembelajaran yang penting banget ya terkait tentang strategi trading tahun 2021, money management, teknik, dan juga psikologi trading. Nah, ini penting banget nih. Cuan Topers jarang dapat ilmu ini, dan hari ini kita dapat langsung dari Om Luk yang udah senior banget di pasar modal, dan tentu saja menjadi founder juga dari 3 komunitas, yakni dari Sahamologi, teman trader, dan juga juara. Tepuk tangan sekali lagi buat Om Luk, buat acara hari ini. Nah, sebelum kita tutup acara hari ini, mungkin ada closing statement yang ingin Om Luk sampaikan untuk tahun 2021, terutama buat para cuan troopers yang hadir hari ini. Silahkan Om Luk. Yang pasti gini, di saham itu nggak cuma ngomongin soal berapa modal yang lu punya, ya. Yang pertama adalah ini semua bukan soal modal, tapi soal skill dan kesempatan, ya, skill dan kesempatan, dan juga berkah dari Tuhan. Kadang Yes. orang merasa menyesal gini Bernard, ya eh, tadi saya jual di harga 450, dia terbang ke 470, nyesel gitu ya. Saya bilang, Yes. kalau kamu menyesal, kamu menyesali berkah dan rezeki dari Tuhan. Yes, amin. Kalau Tuhan ambil semua, kamu nggak dapat untung 450, tapi kamu rugi 430, kamu mau nggak? Ya. Makanya kita harus terus jangan pernah menghitung nikmat Tuhan. Kemudian jangan pernah ketika Tuhan kasih kamu hanya rezeki segini, kamu bilang, ya kenapa nggak segini? Jangan. Itu Ya. aja dari saya, Bernard. Wow, jadi intinya kita harus terus bersyukur, grateful, karena tiap orang punya berkatnya masing-masing. Asal kita selalu belajar, berusaha, Tuhan akan cukupkan berkat sesuai dengan kapasitas kita saat ini. Wah, thank you Ya. banget Om Luk buat pencerahannya malam hari ini, luar biasa. Senang banget kita dari Cuan Dropper, suka-sukitas kedatangan Om Luk. Dan tentu saja ini bukan kolaborasi pertama kita ya Om Luk ya. Awal Iya, tahun betul. nanti kita akan ada event bareng Sahamologi dan Om Luk. Dan tentu saja kita akan kolaborasi antara Sekuritas dengan Sahamologi menjadi partner baru dari Om Luk dan tim. Mudah-mudahan kita bisa bekerjasama dengan sukses untuk mengedukasi
pasar modal Indonesia. Sekali lagi terima kasih Om Luk. Terima See kasih you Bernard. Om See you. Luk, sehat selalu ya. Ya, Happy New Year dan selamat bertahun tahun Happy yang New Year ya. berkualitas. Ya, ya. Bye.